Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, umur, sehat walafiat, serta dibarengi taufik wal hidayah. Karena dengan taufik wal hidayah Allah Ta'ala mentakdirkan kita menjadi orang yang baik. Dengan taufik wal hidayah kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Dengan taufik wal hidayah kita insya Allah ditakdirkan menjadi orang yang baik dan terus menerus istiqamah menjadi orang yang baik. Apabila Allah Ta'ala mentakdirkan kita tidak betah di dalam satu majelis taklim, gelisah di dalam majelis kebaikan, gelisah tatkala berkumpul dengan orang-orang yang baik, itu buktinya kita belum mendapatkan taufikul hidayah. Ikhwani rahimakumullah, maka salah satu doa yang diajarkan oleh ulama ussalihin, idza sa'altumullaha fas'alil hidayah. Apabila engkau berdoa kepada Allah, maka jangan lupa doakan diri kita supaya mendapatkan hidayah. Karena yang namanya hidayah bukan hanya awal saja. Hidayah tatkala kita berkontinu dengan suatu kebaikan, itu termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah bukan hanya cahaya awal untuk seseorang yang keluar dari kegelapan, bukan. Akan tetapi yang namanya hidayah bisa menuntun kita menuju akhir finish yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah, di awal bulan Ramadan, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Awal bulan Ramadan termasuk curahan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertengahan bulan Ramadan diturunkan pula yang namanya maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir daripada bulan Ramadan termasuk Allah Ta'ala membebaskan umatnya Rasulullah SAW dari api neraka. Ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakhtassu birahmatihi may yasha. Surat Al-Baqarah ayat 105. Allah Ta'ala mengkhususkan makhluknya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat. May yasha, siapa yang dikhususkan? Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka bukan berarti kita pasrah, bukan berarti kita menunggu hidayah, bukan berarti kita hanya menunggu mendapatkan rahmat, bukan. Tapi apa? Berlomba-lomba supaya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yasha. Di dalam ayat lain dijelaskan juga, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ikhwani rahimakumullah, perbuatan baik, apabila kita belum terbiasa untuk melakukan kebaikan, justru kebaikan tersebut terasa berat untuk dilakukan oleh kita yang sering melakukan keburukan, sering melakukan kemaksiatan. Tatkala kita melihat kebaikan yang luar biasa yang Allah Ta'ala janjikan luar biasa pahalanya, kita anggap ya Allah susah sekali, anggap susah duluan. Kenapa? Karena memang diri kita terbiasa dengan kemaksiatan. Bahkan ada dorongan dari Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, kullun muyassarun lima khuliqalah.
setiap orang, setiap makhluk, setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala pasti digampangkan kepada sesuatu yang akan diciptakan. Ya enggak? Kalau manusia diciptakan untuk neraka, pasti dia dimudahkan untuk bermaksiat, naudzubillah. Tapi sebaliknya, seseorang apabila ditakdirkan diciptakan untuk surga, insya Allah Allah Ta'ala mudahkan jalannya untuk berbuat kebaikan. Ikhwani rahimakumullah, apabila kita berbuat maksiat dengan mudahnya, alhamdulillah saya bebas melakukan maksiat, tidak pernah ketahuan, itu tanda-tanda bahwasanya kita ditakdirkan untuk neraka, naudzubillah. Ikhwani rahimakumullah, sesuai dengan hadis tadi, Allah Ta'ala apabila mentakdirkan orang untuk menjadi ahli neraka, pasti digampangkan, dimudahkan jalannya menuju kemaksiatan. Dia akan sulit berkumpul dengan orang-orang baik, dia akan sulit berkumpul di majelis-majelis kebaikan, dia akan sulit merapat dengan hal-hal yang kebaikan. Maka dipertanyakan diri kita, ya Allah, maka apakah saya pantas seperti itu? Maka kembali lagi ke doa tadi, fas'alil hidayah, mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimakumullah, gunakan kesempatan Allah Ta'ala takdirkan kita masuk bulan Ramadan, kita untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai apa yang dijanjikan Rasulullah, menggapai daripada apa yang didapatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW pada zamannya Rasulullah SAW. Bahkan dikumandangkan setiap malam daripada malam bulan Ramadan, ya baghiyal khair akbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan pada malam bulan Ramadan, melakukan hal-hal kebaikan di bulan Ramadan, akbil, percepat. Supaya apa? Tatkala ada keniatan kebaikan, lakukanlah. Jangan tunggu mikir-mikir. Kalau sudah nunggu mikir, akan kepotong dengan hal-hal maksiat. Ya enggak? Contohnya, besok aku akan sodakoh 50.000. Besok. Kalau ingin sodakoh sekarang, ya sodakoh sekarang. Kalau besok, cerita beda lagi. Beda cerita lagi. Kenapa? Terkadang terkurang oleh hal-hal kebaikan kebutuhannya, terkurang oleh sesuatu halangan, pasti ada. Maka dari itu, ya baghiyal khair akbil, percepatlah. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan di bulan Ramadan, aqsir, kurangilah keburukan tersebut. Karena apa? Karena sudah diketahui kalau di bulan Ramadan sunnah, pahala sunnah yang kita kerjakan akan Allah Ta'ala hitung, catat dengan pahala wajib. Dan apabila pahala wajib kita kerjakan di bulan Ramadan, akan dilipat gandakan. Bukan hanya kebaikan saja, bukan hanya hal sunnah saja. Tatkala maksiat dikerjakan di bulan Ramadan, kita berani menentang Allah di bulan Ramadan, maka pasti dosanya berlipat-lipat ganda, karena dia secara langsung meremehkan Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadu billah. Ikhwani rahimakumullah, maka gapailah, maka rapatkan diri kita, pantaskan diri kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah yang ada di bulan Ramadan. Pergunakan rahmat Allah, hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala turunkan di bulan Ramadan, supaya kita benar-benar pantas menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup demikian intinya daripada makalah ataupun ceramah tadi. Pantaskan diri kita untuk menggapai rahmatnya Allah, supaya benar-benar menjadi umatnya Rasulullah yang beruntung di dalam bulan Ramadan. Mungkin hanya itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.